channel ini malam ini. Terima kasih saya diajak berdiskusi di ruang yang luar biasa ini terkait dengan situasi bagaimana PGI tampak menjadi berpihak ya terhadap sesuatu yang tidak seharusnya menjadi tupoksinya. Nah, itulah mengapa kemarin saya agak keras memang, dan ya saya harus katakan saya marah terhadap Pendeta Gomar yang menurut saya menyeret-nyeret gereja kepada wilayah yang tidak seharusnya. Karena PGI ini kan adalah sebuah lembaga yang mengatasnamakan gereja, dan di sana kan banyak perkumpulan gereja, bukan hanya satu gereja, ada banyak gereja yang bernaung di sana, dan ini terbawa, terseret-seret ke sesuatu yang jauh dari tupoksi PGI selama ini. Kalau kita bicara tentang visi misi PGI, kan ini menyimpang sekali. Nah, pertanyaannya ada apa? Mengapa PGI tiba-tiba mengurusi sesuatu yang sifatnya duniawi, padahal PGI ini kan harusnya mengurusi sesuatu yang sifatnya gerejawi dan non-duniawi. Karena yang terjadi sekarang ini kan adalah pergumulan tentang duniawi ya. Ada sekelompok orang yang mempertahankan dan sangat berhasrat untuk mempertahankan jabatannya, ya ini kan duniawi ya, tetapi PGI secara lembaga mau menjadi subordinat atau bahkan menjadi pion dari sekelompok orang yang mana selama ini juga di sini keras kita melawan tentang intoleransi. Orang-orang ini adalah orang-orang yang kita tahu dan kita identifikasi sebagai pihak-pihak yang memang termasuk ya, karena ada beberapa lah, tidak semua yang kita identifikasi memang yang tergabung di dalam kelompok-kelompok intoleran yang kita sebut selama ini di sini, yang menolak perbedaan. Karena apa? Kita mengetahui pergerakannya, arahnya condong kemana, yaitu kepada pendukungan kelompok-kelompok khilafah lah, yang tentu ini anti toleransi, yang mana salah satu bagian dari wawasan kebangsaan itu adalah menerima perbedaan. Nah, ini yang membuat saya melihat ini PGI kenapa? Kalau tidak kerasukan setan, tidak mungkin seperti ini. Makanya saya mencuit dengan bahasa PGI kerasukan setan, karena saya menganggap ini adalah perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan kalau memang pendeta kita, Pak Gomar ini tetap di dalam sebuah visi dan misi PGI, yaitu menjalankan perjuangan terhadap gereja-gereja. Saya melihat bahwa ada banyak peristiwa di negeri kita ya, yang terkait dengan intoleransi dan penindasan lah. Ada bom diledakkan di gereja, ada 4 orang jemaat di Poso dipenggal kepalanya secara kejam, dan ada banyak gereja yang dirubuhkan, ada banyak gereja yang sulit berdiri, izinnya tidak dapat. Tetapi saya tidak pernah mendengar yang namanya Pendeta Gomar ini bicara tentang ini. Misalnya memperjuangkan adanya kesulitan-kesulitan izin. Kita tahu di Indonesia ini luar biasa sulitnya mendirikan rumah ibadah, kalau itu sudah rumah ibadah yang kaum minoritas, bukan hanya Kristen, minoritas lain juga demikian. Nah, tetapi Pendeta Gomar tidak pernah menyampaikan satupun, bahkan yang paling terakhir itu di mana di Poso dipenggal lehernya secara kejam oleh teroris Smith. Pendeta Gomar tidak berbicara tentang ini. Nah, kenapa kok tiba-tiba beliau ini ikut-ikutan dan berbicara tentang Novel Baswedan dan kawan-kawan? Ya, ini yang sangat kita sayangkan, dan saya sendiri sangat geram karena orang ini adalah salah satu kelompok yang menjadi lawan kita di sini untuk memperjuangkan toleransi. Saya banyak bicara tentang toleransi dan bahkan mencoba menginisiasi mendirikan lembaga yang akan mengangkat budaya-budaya Nusantara untuk melawan Arabisasi. Ini Arabisasi di negeri kita luar biasa, kencangnya beredar, mereka menghina-hina budaya leluhur kita, bahkan seperti Rizik Syihab di Jawa Barat menistakan yang namanya salam budaya, sampurasun menjadi campur racun ya. Nah, ini kan adalah penistaan terhadap budaya-budaya leluhur bangsa ini, dan mereka sambil menebarkan budaya Arabisasi. Nah, ini yang menurut saya sebuah upaya-upaya bentuk penjajahan baru. Jadi kalau Bung Karno dulu berkata bahwa perjuangan kita akan lebih sulit sekarang karena akan melawan bangsa sendiri, ya karena memang mereka sudah bangsa kita, mereka menjadi warga negara Indonesia. Inilah yang saya tangkap dari pidato Bung Karno, dan kita sekarang berhadapan dengan kelompok ini cukup keras. Kalau kita melihat
dari tahun ke tahun perkembangan dan pertumbuhan pihak-pihak intoleran ini kan luar biasa pesatnya. Karena apa? Mereka memang konsisten, bergeraknya cepat, mereka punya jaringan yang cukup kuat dan luas, dan akhirnya hampir semua kota sekarang terinfiltrasi oleh gerakan intoleransi. Hampir di semua kota sekarang. Kita lihat bagaimana peristiwa Palestina kemarin, terlihat bahkan orang melupakan yang namanya Hari Kebangkitan Nasional Indonesia tanggal 20 Mei. Di Jakarta seorang gubernur Anies Baswedan malah menghias ibu kota dengan warna-warni lampu bendera Palestina, tetapi tidak satu pun terlihat merah putih. Nah, inilah hal-hal yang banyak terjadi. Nah, di sini saya melihat PGI tidak pernah ikut bersuara terhadap apa yang dialami oleh minoritas, terutama khususnya yang dialami oleh gereja-gereja kita di Indonesia. Kita ini tertindas secara iman, tertindas secara sosial, tertindas secara politik. Karena apa? Sedikit-sedikit kita ini kalau sudah dikafirkan, diancam, semuanya pada ketakutan. Takut dibawa bermasalah menjadi masalah hukum. Karena kalau kita ini sudah dilaporkan ke aparat penegak hukum soal penistaan agama, ujung-ujungnya kan pasti akan terproses semua. Karena kalau tidak diproses akan terjadilah demo-demo berjilid-jilid seperti yang sudah-sudah lalu. Nah, ini yang membuat saya melihat ada ketidakadilan yang terjadi, maka saya tergerak untuk menentang dan melawan hal-hal yang seperti ini. Nah, ketika Pendeta Gomar terlibat di dalam membela orang-orang yang terlibat di dalam penindasan terhadap Kristen lah saya sebut ya, salah satunya ya nama-nama yang ada di sana. Saya juga melihat bagaimana Novel Baswedan kedekatannya dengan kelompok-kelompok yang intoleran. Kenapa seorang pendeta yang seharusnya membela yang tertindas, tetapi justru ikut-ikutan membela orang-orang yang menindas. Nah, ini saya lihat kalau tidak kerasukan, tidak mungkin ini terjadi. Nah, apa yang membuat mereka seperti itu? Ya, akhirnya saya dengan kesal dan nada emosi menyatakan ini PGI kerasukan setan, karena hanya setan yang mampu membuat itu. Meskipun setan tidak mau bicara dengan saya, mungkin kalau setannya mau bicara mengatakan, bos jangan salahkan saya, bukan saya, bisa saja begitu. Tetapi kan kita tidak tahu, tapi akhirnya saya memilih itu dan saya melihat ada sesuatu yang menyimpang dari perlakuan oleh Pendeta Gomar dengan membawa-bawa nama PGI. Dia libatkan gereja yang tertindas untuk membela orang yang tergabung, terkelompok dengan penindas gereja. Nah, ini yang membuat saya melihat ini Pendeta Gomar sesat di jalan lurus. Harusnya jalan lurus ini sudah mudah dijalani sama beliau, tetapi beliau akhirnya tersesat di jalan lurus. Nah, itulah yang membuat saya agak keras statementnya kemarin, dan saya sampaikan pesan saya di media sosial, sampaikan kepada Pendeta Gomar bahwa ini tidak benar, ini tidak baik. Lebih bagus PGI itu mengurusi perizinan-perizinan gereja yang memang sangat sulit sekarang. Kita terpampang dengan vulgar kok bagaimana kelompok-kelompok intoleran ini menghadang pembangunan gereja. Padahal kalau kita melihat di setiap gang, di setiap pelosok, di sana ada musola, ada masjid yang lebih kecil lagi, ada yang lebih besar lagi, bahkan sampai ke Masjid Agung. Nah, gereja hanya satu, ada mungkin itu untuk satu wilayah luas. Nah, ini kan salah satu ketidakadilan yang kita rasakan, meskipun di negara kita ini yang kelompok Kristen memang jumlahnya kan bisa dihitung lah, tidak sebesar mereka, tetapi dalam hal keadilan kalau mereka boleh mendirikan musola, masjid yang lebih kecil lagi, lebih besar lagi sampai Masjid Agung, kenapa kita tidak bisa minimal 30%-nya saja? Nah, ini kan tidak. Bahkan untuk mendirikan satu yang besar saja di tempat yang luas jangkauannya, kita kesulitan. Nah, di sini Pendeta Gomar saya tidak pernah mendengar dia bicara bagaimana melakukan pembelaan terhadap hal-hal yang seperti ini. Tetapi kenapa dia begitu tergerak membela Novel Baswedan? Akhirnya ada juga yang mengirimkan pesan di WhatsApp saya menyatakan saya yang membawa mereka ke PGI. Saya tidak usah sebut namanya. Beliau adalah seorang lawyer juga, sahabat saya juga. Menyatakan itu, apakah maksudmu saya setannya? Saya menjawab bahwa saya tidak tahu setannya siapa. Kalau saya tahu sudah saya pentung. Saya bilang seperti itu dan saya jawab bahwa intinya saya tidak setuju kalau PGI diseret-seret ke masalah yang bukan tupoksinya. Saya lebih ingin PGI ini fokus kepada memperjuangkan apa yang menjadi seharusnya hak-hak minoritas, hak Kristen juga boleh beribadah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Konstitusi Republik Indonesia. Karena di sini kita semua harusnya bebas dari pengamalan sila-sila Pancasila, kan dari sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa itu kan salah satunya adalah semua bebas untuk beribadah. Nah, faktanya sekarang kita tidak lagi bebas.
kita tidak lagi bebas, kita terkunci, terkungkung, tertindas. Nah, tetapi PGI tidak pernah bersuara membela yang tertindas. Ada gereja yang dirubuhkan, dibakar, PGI diam. Ada orang yang mati, jemaat dibunuh, PGI diam. Ada gereja yang dibom, PGI diam. Tetapi tiba-tiba PGI bersuara membela kelompok penindas gereja. Ini yang membuat saya marah. Akhirnya saya memilih kata PGI kerasukan setan. Kira-kira seperti itu, Pak Paul, sejarahnya kenapa saya sampai bersuara keras demikian. Begitu, Pak Paul, silakan. Iya, luar biasa sekali. Saya kok setuju ya. Cuman ini tadi ada satu pertanyaan ya, saya ya. Ya. Bang, kalau saya berpikir, kalau novel Baswedan ini adalah bagian dari rencana pendirian khilafah di Indonesia. Dan tetapi kan selalu berkelit kan, dan bahkan kalau kita lihat mengapa proyek-proyeknya Anies Baswedan itu yang sudah jelas di depan mata begitu rusak begitu ya, tetapi bisa lolos, tidak tersentuh oleh KPK sama sekali. Nah, apakah ini menjadi bagian dari proyek khilafah itu, termasuk dengan beberapa timnya? Mungkin nanti beberapa rakyat jelata akan lebih vulgar bicaranya. Ya. Karena abang kan yang ada di dekat-dekat di sono kan, dan kita juga pengen tahu sih sebenarnya apa yang di dalam hati para pemimpin ini, apa yang menjadi niatan teman-teman ini. Karena nampaknya di Jakarta ini Pak Jokowi sendiri seperti melemah ya menghadapi khilafah ini. Kemarin begitu garang, saya gigit. Sekarang kayaknya nurutin semua, diturutin semua. Nah ini Ya. saya khawatir. Pertanyaan pertama itu. Pertanyaan kedua, cukup tendensius. Apakah PGI ini memang sudah dibeli oleh para pengusung khilafah ini? Karena kalau kita lihat sejarahnya Bizantin itu runtuh oleh Utsmaniyah, itu dibeli loh pendeta-pendetanya. Ya kan? Dan itu selalu terjadi demikian, selalu ada Yudas. Dan saya sangat yakin sekali, tiba-tiba waktu kemarin PGI duduk sama Komnas HAM, bicara masalah GKI Yasmin, mereka speechless loh. Ya retorika saja. Beda waktu si pendetanya GKI Yasminnya sama LBH-nya itu ngotot begitu, GKI Yasmin ya saya pikir waduh orang begini mah gue lempar pakai panci nih begini nih. Nah, cuman apa yang menyebabkan PGI itu begitu lemah, tapi begitu cerita KPK, woi gaharnya kayak mau ngusir Westerling aja tuh. Oke, mungkin gitu dulu Bang. Nanti sebelum kita Ya. kepada rakyat jelata Bang. Ya, jadi begini ya, kalau terkait dengan posisi Pak Jokowi, kita harus memaklumi juga posisi beliau ini meskipun seorang presiden, pemimpin negara, kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Tetapi secara politik, karena beliau ini berdiri di atas banyak kaki yang membuat dia bisa tegak berdiri. Artinya apa? Dengan demikian bahwa bargaining position beliau ini tidak bisa kita harapkan akan sangat kuat. Meskipun niatnya beliau ingin melakukan sesuatu yang lebih baik, tetapi di bawah belum tentu bisa jalan karena tadi dia berdiri di banyak kaki. Nah, kaki ini kita tidak tahu arahnya kemana, dan banyak ini yang terpecah-pecah karena semua kakinya adalah kaki politik. Kita tahu partai politik kepentingannya adalah elektabilitas, suara. Nah, suara yang terserak di bawah ini kalau kita melihat, saya menganalisis bahwa kelompok intoleran ini sekarang di Indonesia, prediksi saya ada sekitar 10-15% dari jumlah pemilih yang ada. Nah, ini angka yang cukup besar untuk diperebutkan oleh partai politik. Sehingga apa? Partai politik ini pun tidak banyak yang berani bersuara keras terhadap kelompok-kelompok intoleran. Kita bisa lihat semua partai mana saja yang pernah bersuara keras terhadap intoleransi. Hampir tidak ada. Ya, hanya PDIP yang sesekali bicaranya memang keras, tetapi itu pun tidak terus-menerus. Tapi kalau kita lihat partai yang lain, malah suaranya hilang terhadap kelompok-kelompok ini. Bahkan partai-partai nasionalis tidak mengeluarkan statement yang keras, tetapi cenderung ikut bermain menikmati perolehan suara dari kelompok-kelompok ini. Nah, kalau kita lihat yang paling besar ini kan semua terhimpun di
partai-partai Islam seperti PKS lah. Di sini kan sarangnya paling banyak, makanya PKS ini menjadi yang selalu terdepan bicara kalau sudah terkait dengan hal-hal ini. Nah, jadi posisi Pak Jokowi yang didirikan oleh banyak partai politik ini pun tidak bisa serta-merta kuat dengan posisinya untuk menindak ini. Kita tahu jaringan partai politik ini juga kan masuk kemana-mana. Teman-temannya ada di polisi, ada di tentara, ada di mana-mana, semuanya melebar. Nah, sehingga apa? Keinginan beliau ini belum tentu bisa terlaksana. Kita melihat bagaimana Presiden juga marah-marah. Kenapa marah-marah? Karena bawahannya tidak menjalankan instruksi dan perintahnya. Artinya apa? Bawahan ini pun merasa punya kekuatan sendiri. Nah, kita melihat bagaimana beberapa hari yang lalu Presiden juga marah-marah di Bogor terhadap menteri-menterinya. Ada apa? Kan tidak seharusnya Presiden sampai marah-marah dan tidak seharusnya menteri-menteri ini tidak melaksanakan instruksi Presiden. Nah, disinilah kekuatan partai-partai politik punya bargaining besar kepada Jokowi yang memang mereka lah yang mendirikan. Nah, sehingga kelemahan Pak Presiden dalam hal ini saya sendiri bisa memaklumi karena memang sistem ketatanegaraan kita sekarang dengan multipartai membuat presiden kita itu lemah meskipun Indonesia itu menganut sistem presidensial. Presidensial tetapi presidennya tidak pernah punya hak veto. Bandingkan dengan Amerika yang dicap di sini liberal, kapitalis segala macam, bahkan presidennya punya hak veto. Artinya apa? Legitimasi presidennya sangat kuat untuk melakukan sesuatu bagi negaranya. Kalau kita presiden punya program satu saja contohnya, dia harus mati-matian melobi DPR. Ongkos politiknya besar. Nah, itu yang terjadi. Maka presiden kalaupun ingin membasmi dengan tegas, dia pasti akan terhalang oleh sistem yang ada. Jadi di sistem pemerintahan kita pun sudah terjadi menurut saya penyimpangan dari yang seharusnya konstitusi kita dibuat oleh para pendiri bangsa sejak di amandemen pasca reformasi yang diketuai oleh Amin Rais. Nah, ini yang terjadi. Jadi kalau pertanyaannya kenapa presiden terlihat melemah, ya karena tadi 2024 sudah semakin dekat. Partai politik butuh suara, butuh pemilih, butuh elektabilitas. Maka semua ini akan masuk kemana saja yang bisa menyumbang suara. Dan resikonya adalah presiden akan ditinggal. Karena presiden ini 2024 sudah akan selesai, berakhir. Nah, disinilah perebutan kekuasaan antara partai politik untuk mendapatkan suara dukungan. Angka 10-15% ini luar biasa untuk diperebutkan. Nah, inilah yang membuat presiden tidak bisa dengan serta-merta dengan kekuasaan yang dimiliki oleh presiden secara konstitusi dan undang-undang tidak bisa diterapkan serta-merta. Meskipun beliau perintah, belum tentu jalan. Nah, inilah kondisi karena sistem pemerintahan kita memang yang multipartai dan presiden harus sharing dan berbagi kekuasaan dengan para pendukungnya. Sebab bila tidak, ya yang goncang adalah presiden. Presiden pun bisa diberhentikan kalau politik sudah bergerak. Tentu presiden tidak mau, dia akan berhadapan dengan para pendukungnya. Nah, inilah yang membuat pertanyaan Pak Paul tadi, mengapa presiden terlihat agak melemah. Nah, kondisinya di situ. Nah, yang kedua terkait dengan PGI, apakah terbeli? Saya melakukan penjajakan informasi banyak ke lapangan juga. Saya sih belum menemukan fakta bahwa PGI terbeli. Tetapi PGI disesatkan oleh sekelompok orang, iya betul. Dan pimpinan PGI, Pak Pendeta Gomar, saya melihat tidak berupaya mencari informasi sebelum mengeluarkan statement. Beliau hanya mendengar sepihak dari kelompok yang datang, pembenci kafir ini yang kemudian datang kepada kafir, ya, dia hanya mendengar sepihak dari mereka, kemudian mengeluarkan statement. Harusnya Pendeta Gomar mencari informasi ke tempat lain sebelum memberikan statement. Apakah betul yang disampaikan oleh orang-orang yang datang ke dia, Novel Baswedan CS yang datang menyampaikan terjadi pelemahan KPK, bla 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 segala macam. Pertanyaan saya, kalau saya ditanya oleh Pak Gomar, sebetulnya saya akan bertanya, apa indikator pelemahan KPK? Apakah dengan mereka diberhentikan itu adalah pelemahan? Kalau itu pelemahan, mengapa KPK sebelumnya justru terlihat lemah terhadap beberapa kelompok? Salah satunya yang Pak Paul sampaikan tadi, kenapa Jakarta yang di depan mata terang benderang, banyak terdugaan korupsi, malah tidak tersentuh. Nah, disinilah pertanyaan yang harusnya dijawab oleh Pendeta Gomar, tetapi beliau tidak berupaya mencari kebenaran informasi yang disampaikan oleh Novel Baswedan dan kawan-kawan kepada dirinya. Ketika Novel menyampaikan bahwa ini adalah bagian pelemahan KPK, kami adalah paling berintegritas. Siapa yang bisa membela dan memuji dirinya kecuali setan? Malaikat-malaikat dan nabi pun tidak pernah memuji dirinya.
Ini kok ada orang memuji dirinya paling berintegritas, paling baik, paling ini, paling itu, paling suci, paling mulia. Ini hanya setan yang bisa melakukan. Nah, Pendeta Gomar menerima informasi-informasi ini ditelan bulat-bulat, tanpa difilter, tanpa mencoba mencari pembanding informasi, opini ke tempat lain, dan dia langsung berstatement menyatakan PGI menolak pelemahan KPK. Pertanyaan saya kepada Pendeta Gomar, apa indikatornya KPK dilemahkan dengan tidak lolosnya wawasan kebangsaan Novel Baswedan dan kawan-kawan? Tidak bisa itu dijadikan sebagai indikator pelemahan KPK. KPK justru terlihat lemah ketika Novel Baswedan tidak masuk-masuk mengusut APBD DKI Jakarta. Anggaran Formula E triliunan rupiah hilang. Audit BPK sudah menyatakan bahwa uang fee Formula E yang disetorkan tidak bisa ditarik kembali. Artinya hangus. Nah, kalau uang sudah hangus, ini kan nalar pendek saja harusnya berpikir dan memahami bahwa ini kerugian negara. Kalau sudah uang hilang, tidak kembali, negara telah dirugikan. Nah, masa atas kerugian negara tidak ada yang bertanggung jawab dan merasa bahwa itu tidak korupsi? Ini kan aneh. Nah, disitulah justru KPK lemah. Makanya kalau Pendeta Gomar mau mencari informasi ke tempat lain sebelum berstatement, dia tidak akan mau disesatkan dan tidak akan tersesat. Tetapi karena informasi yang diberikan oleh kelompok yang memuji dirinya tadi sebagai orang baik, orang suci, orang mulia, orang bersih, orang berintegritas, akhirnya dia sesat di jalan lurus, padahal jalan ini kan lurus, tinggal tanya, telepon aja Ferdinand, Bang Ferdinand, ini benar nggak begini? Saya akan sampaikan, sama seperti ini. Pertanyaan paling mendasar, apa indikatornya KPK dilemahkan oleh dengan tidak lulusnya mereka? Memangnya KPK ini selama ini sudah kuat? Tidak. Kalau kuat, kenapa APBD yang terang benderang di Jakarta tidak diusut? Nah, itulah kira-kira ke situ. Jadi, kalau tentang apakah terbeli, saya belum menemukan fakta dan informasi bahwa mereka terbeli. Tetapi memang mudah disesatkan dan tersesat dengan mudah. Karena apa? Mereka didatangi oleh orang-orang yang memproklamirkan diri sebagai orang suci, orang mulia. Itu yang saya bilang, kerasukan setan. Karena hanya setan yang mau memuji diri, bos. Kalau kita ini orang-orang berdosa, mana berani kita memuji diri? Nabi aja nggak pernah ada yang memuji dirinya sebagai orang suci. Yesus aja nggak pernah memuji dirinya sebagai orang baik. Ya kan? Tapi ini kok ada manusia, ya hanya bermodal jenggot, datang memuji diri. Nah, inilah yang saya bilang, oh ini kalau bukan setan tidak mungkin terjadi. Tetapi ya itu jawabannya bahwa PGI menurut saya pendeta-pendetanya belum terbeli, tidak terbeli karena saya juga belum menemukan fakta tentang itu. Tetapi mereka dengan mudahnya disesatkan oleh orang-orang yang mengaku sebagai orang suci. Nah, yang berikut adalah mengapa PGI tampak terlihat lemah dengan isu-isu yang lain, tetapi dengan isu-isu yang harusnya menerpa gereja kita dibela, PGI diam. Nah, ini juga menjadi pertanyaan besar kita, kenapa kok terhadap isu KPK ini PGI sangat keras sekali, bahkan seperti apa ya, seolah-olah sudah mau mengajak presiden perang. Tetapi terhadap penindasan yang dialami oleh gereja-gereja kita dan jemaat-jemaat kita di banyak daerah, PGI diam. Ini ada apa sebetulnya PGI ini? Apakah memang mereka masuk zona aman untuk menikmati sesuatu? Saya juga tidak tahu. Seperti yang disampaikan, saya belum pernah menemukan fakta dan data atau informasi bahwa ada PGI-PGI kita, pendeta-pendeta kita yang terbeli di sana. Tetapi mungkin saja kalau ular piton, kalau sudah kekenyangan makan, dia tidur. Tapi ular piton akan merasa terganggu ketika ada juga yang memberikannya meskipun kekenyangan, kalau ada yang menyodorkan kambing guling ke dia, dia tetap akan bangun dan memakannya kembali. Nah, saya tidak tahu apakah seperti ini yang terjadi. Tapi mudah-mudahanlah dengan apa yang menjadi kritik masyarakat, di sini pun di Indonesia ini kritiknya luar biasa deras terhadap PGI ya, atas peristiwa yang terjadi. Mudah-mudahan itu bisa menyadarkan PGI kita dan kembali ke jalan lurus. Karena jalan lurus ini sebetulnya sudah mudah untuk dijalani kalau mereka konsisten dengan visi misi berdirinya PGI. Jangan mau terbelok-belok mengurusi kepentingan duniawi dan meninggalkan hal-hal yang harusnya mengurusi yang bersifat gerejawi. Kira-kira begitu Pak Paul. Iya, luar biasa speechless saya. Saya mau kejar, tapi mungkin lebih baik rakyat jelata yang mengejar aja nih pertanyaannya nih. Kalau nanti saya dominan semua, nggak asik juga. Cuma saya mau komentar. Kemarin saya datang ke PGI, ngaku-ngaku nabi, dibilang orang nggak jelas. Ini nggak benar ini PGI berarti ini. Kenapa sama nabi tak berjenggot nggak diakuin, tapi ada orang berjenggot ngaku orang suci diakui ya. Ini saya agak bingung juga nih. Oke, kita biarkan rakyat jelata melengging dulu, Bang.
Oke, Baik, Victor silakan. Mandayo, silakan. Iya, terima kasih Pak Paul. Salam buat semuanya. Bang Ferdinand, salam. Halo Mbak Lau. Iya. Gini, yang ada beberapa yang saya mau komentar dulu ini ya sebelum saya masuk ke pertanyaan. Terkesan ini Pak Bang Ferdinand ini agak melempem terhadap Pak Jokowi. Saya ingat banget kalau saya juga penggiat Twitter dan kita sempat berseberangan di Twitter waktu Bang Ferdinand masih di Demokrat. Begitu menusuk Jokowi, mencibir Jokowi, hancur-hancuran dengan segala kebijakannya. Kok sekarang kelihatannya membela banget gitu Bang? Apa karena udah di PDIP gitu? Oh, Ya. jadi ya saya jawab Pak ya. Jadi begini, saya sudah berdiri di luar dalam artian sebagai oposan dan berdiri di dalam sebagai pendukung pemerintah. Saya bisa memilah bagaimana berdiri di oposisi itu juga kemunifikannya lebih luar biasa daripada kemunafikan penguasa. Akhirnya apa? Saya harus memilih salah satu di munafik mana yang lebih kecil saya harus berdiri. Jadi kalau saya pribadi ketika keluar pun dari Demokrat saya menyatakan bahwa saya tidak membela dan mendukung Jokowi secara personal, tetapi saya membela pemerintah karena apa? Salah satu misi pemerintah adalah waktu itu membubarkan HTI dan FPI yang kemudian terwujud. Nah inilah dasar saya kenapa kemudian mendukung pemerintah. Tapi pernyataan saya tetap tegas bahwa saya tidak mendukung Jokowi secara pribadi. Ya, sampai sekarang pun saya melakukan hal itu karena apa? Kalau saya terus berdiri bersama oposisi yang ternyata kemunafikannya jauh lebih besar, saya akan lebih jauh lagi tersesat. Jadi itu alasannya saya bukannya mau melemah terhadap Pak Jokowi, saya pun menyampaikan beberapa kritik kepada beliau meskipun jalurnya tidak secara terbuka. Saya menyampaikan banyak pendapat ke beliau melalui jalur-jalur yang saya miliki karena saya tidak ingin berbenturan dengan oposisi dan berbenturan juga dengan pemerintah. Saya sudah mendeklarasikan diri sebagai pendukung pemerintah dengan alasan, dengan dasar terutama tadi bahwa pemerintah ini giat untuk menentang kelompok intoleran. Dan ini adalah yang membuat saya salah satu semangat untuk mendukung pemerintah. Karena apa? Di Demokrat, saya ini adalah salah satu korban yang diserang habis-habisan, dituduh sebagai anti-Islam. Itu salah satu alasan saya keluar. Di sana itu, wah Ferdinand itu anti-Islam, bla bla, karena saya keras terhadap HTI dan FPI. Saya tentu tidak nyaman dengan itu, maka saya memilih keluar daripada saya di dalam. Untuk apa? Saya tuh tidak pecinta kekuasaan. Kalau saya pecinta kekuasaan dari 2014, saya dengan Pak Jokowi itu, saya bisa minta apa saja ke beliau. Tapi saya tidak lakukan. Ketika Jokowi dan pemerintahannya di 2015, menurut saya menyimpang, saya pun check out dari sana. Saya pergi, saya tinggalkan, saya memilih ke oposisi. Saya bersama-sama dengan oposisi, banyak sekali tokoh-tokoh oposisi kelas atas yang sudah saya temani duduk, temani makan, temani diskusi. Ternyata apa? Mereka juga jauh lebih munafik daripada penguasa yang ada. Nah ini membuat saya menganalisis semua sampai akhirnya pada Pilpres 2019, keputusan Partai Demokrat mendukung Pak Prabowo, saya harus mengikuti itu karena saya juga tidak punya karakter pengkhianat. Saya tidak mau menjadi pengkhianat bagi kelompok saya. Karena ketika situasi semakin meruncing, saya juga memilih pergi dari tim pemenangan Prabowo Sandi pada saat itu. Sampai ujung-ujungnya semakin saya mempelajari di dalam, bahwa di sana ternyata banyak sekali musuh negara. Ya, musuh negara. Harus digarisbawahi, bukan musuh Jokowi. Musuh negara yang bernaung, bersarang, memanfaatkan posisi Prabowo sebagai capres. Dan itu membuat saya semakin kuat untuk pergi meninggalkan tim pemenangan Prabowo dan sampai kepada ujungnya juga saya meninggalkan Partai Demokrat. Tetapi intinya adalah saya tidak pernah mau menjadi penjilat bagi kekuasaan. Saya tidak punya tipikal seperti itu, tetapi saya masih punya prinsip. Tetapi karena pemerintahan Jokowi saya lihat keras dan keberaniannya membubarkan HTI dan FPI ini tidak mudah loh. Bahkan sampai menangkap Rizik Syihab dan geng-gengnya sekarang ini bukan pekerjaan mudah. Disitulah saya menjadi semakin berniat mendukung pemerintahan Pak Jokowi. Tetapi bukan mendukung Jokowinya secara personal. Saya tetap di garis itu. Begitu, Pak. Iya, itu inti pertanyaannya bukan itu. Itu baru pembukaannya tadi kan, Pak ya, Bang Ferdinand. Nah, ini terkait Kan dengan kita fokusnya ke PGI kerasukan setan ya. Iya, justru ini. itu kan pembukaan tadi. Maksudnya saya dengan tadi ngomong masalah itu. Nah, intinya kan masalah PGI sekarang.
seperti Bang Ferdinand bilang tadi, ada baru dekat ini pembantaian di Poso. Poso itu adalah kota saya. Saya lahir di kota Poso. Saya asli Poso. Iya. Kemudian saya juga mengalami kerusuhan dari 2098 di sana. Akhirnya saya menyingkir. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya. PGI plus Pak Jokowi, statement apa yang pernah dikeluarkan untuk menenangkan masyarakat di sana? Nggak ada. Kemudian oke lah, kalau memang perpanjangan tangan pemerintah kabupaten adalah bupati adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat, pun tidak ada tindakan apa yang di sana. Hanya menyatakan bela sungkawa. Saya bilang Bang Ferdinand pun bisa menyatakan bela sungkawa untuk rakyat Poso. Bisa, tanpa harus jadi bupati. Nah, bupati itu adalah perwakilan dari pemerintah pusat. Bagaimana yang daerah akan bersimpati atau melakukan tindakan action apa kalau pusat pun nggak ada tindakan apa-apa. Saya ingat begitu ada kerusuhan di mana atau ada bencana alam di mana, Mensos langsung turun. Ini langsung turun, di bawah. Nah, orang dibantai. Oke lah, nggak usah dibantu masalah pembantaian. Kejar siapa yang membantai. Malah saya dengar isu di sana bahwa kalau kami sudah menyelesaikan dari pihak tentara sudah menyelesaikan ini, kami nggak ada kerjaan lagi. Artinya bisnis kawanan pun dijadikan bisnis. Nah, inilah saya bilang Pak Ferdinand, karena Bang Ferdinand itu dekat ya dengan Pak Jokowi, tolong bantu tanyakan. Nggak susah kan? Atau ke PGI. PGI yang selama ini begitu dengan pongahnya menyatakan begini KPK begitu, apa hak mereka untuk berbicara? Mewakili saya orang Kristen, jangan wakili gereja. Silakan Nasi Gomar mewakili pribadinya sendiri. Jangan wakili PGI, karena saya Kristen, saya bergereja, saya malu. Dan maaf, Gomar bukan pendeta saya, itulah. Makasih banyak ini Bang Ferdinand, kita bisa komunikasi. Luar biasa. Terima kasih. Tuhan berkati. Ya, ini tadi curhatan rakyat jelata tadi yang berikutnya. Tapi kita lanjut dulu nih ya. Ini memang rakyat jelata banyak yang ingin melengking ini. Oke, kita lanjut dulu ini ke Jakarta City Hall, lalu Pak Matias Tamba. Oke, Jakarta City Hall, silakan. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Horas, Horas. Selamat malam. Shalom, Pak Pendeta, Pak Pastor Paul ya, teman-teman semua. Saya seperti biasa, Pak Paul akan melihat sedikit dari sudut lain. Pertama seperti ini. Saya sependapat dengan apa yang dikatakan Pak Ferdinand tadi ya. Seharusnya kan Pendeta Gomar itu ya tanya kanan kiri lah ya. Yang saya bingung kok dia nggak nanya ke ketua KWI, ke ketua Walubi, ke ketua Konghucu. Putus ya suaranya, Jakarta City Hall. Gangguan sinyal ya? Jakarta City Hall sinyalnya nggak baik. Harus geser. Iya, tes. Harus geser ke Amerika biar jelas. Tes. Ya, lanjut. Oke, maksud saya pasti kan Pendeta Gomar itu punya direct access ke ketua KWI lah, ketua Walubi, ketua Konghucu, ya minimal telepon dulu lah kan. Bro, lo ada rencana nggak nih novel CS datang segala macam, sehingga kan ada komunikasi. Nah, ini yang saya lihat juga, kita berbagai kelompok minoritas, mungkin ini saatnya kita untuk bersatu terhadap isu-isu toleransi. Jadi maksud saya, kalau ada kelompok minoritas lain, ya support. Demikian juga kalau kita, ya misalnya yang PGI disupport juga, ada isu gereja ditutup, ada isu kelenteng ditutup, ada isu misalnya pura ditutup segala macam. Jadi kita yang minoritas putus lagi. Saya sih sebenarnya putus. Ya, yang kedua tes. Yang kedua, saya sih sebenarnya menghimbau kepada denominasi gereja yang mendukung
Pendeta Gomar sebagai ketua PGI, berbicaralah ya. Kalau saya telusuri di Google, ini mohon maaf ya yang teman-teman dari HKBP, yang merekomendasikan adalah HKBP. Ya mungkin Eporus HKBP lah yang sudah dipanggil lah, ditanya, Amang Pendeta kenapa sikapmu seperti segala macam. Ya kalau perlu memang kalau ini ditarik dukungannya. Jadi mungkin itu dua komen saya. Tuhan memberkati Pak Paul, Tuhan memberkati Pak Ferdinand, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, kita skip dulu ya. Nanti satu lagi baru biar Bang Ferdinand menanggapi. Ya, Pak Matias tambah, silakan. Ya, makasih Pak Paul. Mau lihat Pak Ketua, Lai Ferdinand. Saya ada satu pertanyaan saja, karena teman-teman di Zoom ini atau di banyak artikel yang saya baca, mereka banyak yang komen PGI bubar, PGI bubar. Saya pikir saya bertolak belakang dengan itu, karena jangan sampai kita nembak burung mertua yang kena, kan begitu ya. Jadi gimana menurut Lai Ferdinand? Kedua, ini sebagai selingan aja, Lai ada keinginan membuka partai atau ormas atau punya rencana mempunyai buku sendiri? Terima kasih, Lai. Ya, mungkin pertanyaannya saya tambahin ya tadi. Apakah pengurusnya PGI ini juga mendukung Pak Gomar ini juga untuk mendukung Novel Baswedan ini? Mungkin gitu ya, Pak Ferdinand. Oke, silakan Bang. Ya, terima kasih. Banyak sekali. Jadi gini, terkait memang banyak sekali suara-suara yang negatif ya terhadap Pak Gomar atas peristiwa ini, kita memang sangat prihatin. Banyak bahkan yang sampai meminta udah PGI bubar seperti yang disampaikan tadi. Ini memang kita tidak boleh juga terlalu jauh seperti itu, karena PGI ini harusnya adalah berdiri, harus punya manfaat terhadap kita semua, terutama terhadap eksistensi gereja di Indonesia ini dan di mana saja. Jadi kalau saya pun tidak sependapat terhadap PGI bubar, tetapi PGI ini harus kita luruskan, harus kita koreksi. Ketika dia belok di jalan lurus yang harusnya dijalani, kita harus kembalikan dia ke jalan lurus. Nah, itu prinsipnya di situ. Saya pun tidak setuju kalau PGI harus dibubarkan. Tapi masalah Pak Gomar tadi memberikan pernyataan-pernyataannya, yang saya dengar kan Pak Pendeta Gilbert juga sudah menyampaikan statementnya melalui videonya yang beredar bahwa beliau pun protes terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Gomar sebagai Ketua Umum PGI, karena dianggap ini bukan keputusan dari sidang atau rapat dari pengurus PGI secara keseluruhan, tetapi di sini ada Ketua Umum PGI bersama beberapa orang menerima rombongan Novel Baswedan dan kawan-kawan yang datang, kemudian diterima dan mengeluarkan statement. Nah, inilah yang menjadi banyak kalau saya tanggap protesnya Pak Pendeta Gilbert dalam hal ini bukan pendapat dari PGI. Bukan pendapat dari PGI karena tidak pernah diundang pengurus harian lengkap PGI untuk merumuskan apakah sikap PGI harus seperti ini atau seperti itu. Nah, itulah juga kelemahan yang terjadi dari Pak Gomar. Dia juga tidak bertanya ke tempat-tempat lain, tidak bertanya ke orang lain, apalagi di internal pun dia tidak melakukan dulu rapat pengurus lengkap. Nah, ini yang kita sayangkan. Semestinya kalaupun Pak Gomar sebagai seorang tokoh bangsa, kita anggaplah dulu sebagai tokoh bangsa, menerima warga negara yang ingin curhat kepada dirinya, sebetulnya tidak apa-apa. Tetapi jangan memberikan statement yang sudah langsung memvonis, menghakimi, dan memutuskan sesuatu sebelum ini menjadi sebuah kebenaran. Nah, kesalahan Pak Gomar adalah di situ. Dia langsung memutuskan sesuatu, menyatakan bahwa ini tidak boleh, KPK diperlemah, dan keberpihakannya kepada Novel dan kawan-kawan ini menjadi nyata. Sementara di kalangan pakar-pakar hukum pun di Republik ini terus menjadi perdebatan terkait dengan substansi yang ada. Karena kalau kita melihat perdebatan yang ada, ini kan opini yang selalu digiring oleh pendukung Novel Baswedan dan Novel Baswedan semua adalah isu pelemahan terhadap KPK. Tidak pernah mereka membawa narasi bahwa ini sesuatu yang
melanggar aturan lah, kira-kira seperti itu. Tetapi narasi yang mereka bangun hanya sebatas ini melemahkan KPK, ini melemahkan KPK. Sementara pertanyaan saya tadi adalah, apakah ini layak dijadikan indikator pelemahan KPK? Menurut saya tidak sama sekali. Nah, ini Pendeta Gomar, semestinya beliau harus mencari informasi pembanding terhadap apa yang diterimanya. Itu yang saya sampaikan sejak awal tadi, dan itulah dasarnya kenapa saya menyampaikan statement yang cukup keras terhadap Pendeta Gomar. Kesalahannya adalah di situ. Dia membawa organisasi berbicara langsung, padahal ini belum menjadi sebuah keputusan lembaga. Kita tahu PGI ini, seperti yang sampaikan tadi, harusnya mengurusi hal-hal yang gerejawi. Ini kan ada sekelompok orang yang mati-matian ingin mempertahankan jabatan dan langsung dibela atas nama PGI. Sementara banyak masyarakat Kristen di Indonesia ini melihat ya novel ini sebagai salah satu, dan teman-temannya barangkali di sana, kita tidak tahu semua siapa saja, adalah pihak-pihak yang memang tidak menerima toleransi dan tidak menerima perbedaan. Mereka bahkan membangun opini secara liar ya. Kita tidak tahu pertanyaan apa sebetulnya yang disampaikan oleh Pusat Psikologi TNI Angkatan Darat, karena mereka lah yang menyusun itu bekerja sama dengan BAIS, dengan BIN, dengan BNPT dan BKN. Ini pertanyaan bukan dirumuskan oleh hanya satu kelompok saja. Namanya tes psikologi ini macam-macam. Saya juga pernah mengalami tes psikologi, pertanyaannya ke saya begini, Bang, kamu punya teman laki-laki. Teman laki-laki ini punya pacar yang mana pacarnya ini juga adalah sahabatmu. Tiba-tiba wanita ini hamil di luar nikah. Apa yang kau lakukan? Jawabannya, kau cari laki-lakinya untuk bertanggung jawab, atau kau biarkan begitu saja, atau ketiga, kau tanggung jawabi perempuannya. Ini pertanyaan psikologis yang tentu akan mengukur kita itu siapa. Kalau mencari laki-lakinya, semua orang bisa melakukan itu. Meninggalkan perempuannya pun membiarkan semua orang bisa melakukan itu. Tetapi tidak semua orang akan bisa melakukan, saya akan menanggung-jawabi perempuan itu. Nah, disitulah karakter seseorang dinilai. Nah, pertanyaan-pertanyaan psikologi kan seperti itu. Tidak ada pertanyaan psikologi yang menyatakan 1 tambah 1 sama dengan berapa. Itu bukan psikologi. Nah, inilah yang dibangun oleh mereka, sementara pertanyaan-pertanyaan pada tes wawasan kebangsaan itu adalah sifatnya seperti pertanyaan-pertanyaan psikologis tadi. Tidak ada yang langsung letter-like 1 tambah 1 berapa, 2 tambah 2 berapa. Nah, ini yang narasi yang dimainkan oleh mereka terus, dan sehingga banyaklah mereka yang dianggap gagal tidak memiliki wawasan kebangsaan, karena informasi yang kita dapat juga, pertanyaan-pertanyaan ini ada banyak sekitar HTI, FPI, segala macam. Ya kalau sudah mendukung HTI, FPI, ya tidak mungkinlah lulus tes wawasan kebangsaan. Sama sekali tidak mungkin. Pengamalan Pancasila sila ketiga, salah satunya masalah persatuan Indonesia adalah menerima perbedaan, menerima toleransi. Nah, ini kan kalau mereka sudah gagal di situ, artinya ya wajar tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Nah, tetapi mereka terus membangun opini-opini negatif seolah-olah mereka ini adalah kelompok orang baik, orang suci, orang mulia yang disingkirkan supaya terjadi perampokan bebas kembali. Nah, inilah perang opini yang terjadi deras sekali. Nah, masyarakat di sini pada umumnya yang memang dia Kristen, banyak sekali yang mengontak saya terkait dengan statement saya, menyatakan, Abang benar, apa yang Abang sampaikan benar. Nah, inilah yang harus sebetulnya dievaluasi juga oleh Pak Pendeta Gomar. Bahkan di situsnya PGI sempat mengeluarkan statement ya, atau itu bantahan atau klarifikasi, tapi tiba-tiba pun hilang. Bantahan itu tidak bisa kita buka lagi karena panjang lebar dijelaskan di sana, tetapi tidak menjawab pertanyaan masyarakat, ada apa? Kenapa PGI mendukung Novel Baswedan yang menurut kalangan minoritas di sini, beliau ini adalah bagian dari kelompok yang menolak intoleransi. Kan itu yang menjadi image publik di Indonesia ini. Jadi apa yang saya sampaikan adalah mewakili banyak pertanyaan, mewakili banyak pemikiran daripada teman-teman kita di sini. Kira-kira seperti itu, Pak Paul. Ini tambah menarik lagi. Soalnya tadi kalau kita bilang ya, ada 7 yang Kristen toh, yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan juga, ya, dan salah satunya adalah keluarganya Ketua PGI ini. Kabarnya begitu. Nah ini kan ada konflik kepentingan lagi kan, ya, antara kalau itu benar ya memang akan menjadi konflik kepentingan, betul. Kalau itu benar, tapi apakah itu benar atau tidak, saya pun belum. Dan kedua, ya. ada isu kalau Pak Ketua ini
ada masalah sebelumnya dan sedang diusut oleh Pak Luhut. Tapi ini baru isu ya, ini baru isu. Nah, ini mungkin kita lontarkan sengaja, mungkin ya ada apa, ya kan? Nah, mungkin itu kali. Tapi kita ini cukup menarik ya. Ini Iya. nanti saya kejar lagi. Tapi kita biar kayak jelata dulu ya, Bang. Iya. Oke, lanjut dulu nih ya. Ini mengenai Pak Tambunan, partai gimana, Pak Endro, lalu Pak Beta Maluku. Oh, Pak Matias Tambah tadi ada mau melanjutkan? Iya, sedikit Pak. Tadi Ya, silakan. mengenai membuka partai baru atau ormas atau buku. Oh iya, buku. Oh, tidak, jadi gini Pak, saya tidak punya niat untuk membuka partai, wah itu kan pekerjaan berat ya. Tapi saya memang punya cita-cita yang belum kesampaian sampai sekarang, meskipun sudah pernah saya mulai, saya ingin menulis buku. Itu memang sudah pernah saya lakukan, tapi agak tersendat, belum terselesaikan sampai sekarang karena aktivitas tiba-tiba banyak sekali ini itu segala macam, dan buku itu sampai sekarang masih menggantung. Pak Matias, kira-kira seperti itu. Kalau yang lain-lain tidak, saya untuk membuka partai politik tidaklah, tapi untuk membuka dan mendirikan ormas memang saya sudah melontarkan itu. Saya berniat sekali mendirikan ormas yang sifatnya kembali mengangkat budaya-budaya leluhur kita, karena kita ini bisa tetap bertuhan dan tetap berbudaya. Tujuannya adalah melawan gerakan Arabisasi yang memang saat ini semakin luas sekali ya. Bahkan orang-orang bicara di Indonesia ini sudah seperti Arab saja. Saya sangat prihatin atas itu, maka saya ingin mengangkat kembali budaya-budaya kita. Bahkan namanya pun sudah sempat saya sampaikan, saya bikin namanya Bantara, Barisan Anak Nusantara. Tapi belum saya deklarasikan. Sebetulnya hari ini adalah tanggal yang saya pilih sesuai dengan hari lahirnya Pancasila untuk mendeklarasikan acara tersebut, tetapi dari teman-teman meminta ke saya, Bang, ditunda dulu karena masih terlalu banyak isu yang berkeliaran lah di tengah publik. Kita cari nanti tanggal yang pas untuk itu. Kira-kira begitu. Jadi ada dua itu, Pak Matias. Satu, mendirikan organisasi massa untuk mengawal republik ini, tetap dengan menjaga budaya leluhur kita, karena itu adalah kekayaan kita. Sementara budaya asing, budaya Arabisasi ini semakin liar di negeri ini, harus kita, ya minimal kita kalau saya sebut lawan mungkin berlebihan, tetapi ya kita harus menyeimbangkan, mengembalikan kita kepada nilai-nilai jati diri bangsa kita. Jangan menjadi bangsa asing. Intinya seperti itu kalau pemikiran saya, Pak. Terima kasih. Mantap sekali. Saya ingin Oke, Paul, izin 1 menit. Kita lanjut dulu ya. 1 menit ya. Dari mana ini? Yang tadi. Boleh nambah Pak, Jakarta Siol. Sambung dulu. Ya. Ini mau tanya sedikit. Tadi yang aku kan bilang kenapa nggak ditarik aja lah sama HKBP kan? Kan HKBP yang nyalonin pendeta Gomar kan. Keliling bagi sembako Pak Tarik Paul. aja lah sama HKBP gitu. Ya, ya mungkin karena beliau sudah terpilih kan, HKBP tidak mungkin bisa menarik, tetapi akan ada mekanisme internal PGI sendiri bagaimana memilih ketua di sana. Kalau HKBP saya melihatnya tidak bisa menarik Pak Gomar kembali karena dia sudah diserahkan untuk memimpin di PGI, dan dia terpilih memimpin PGI kan bukan karena HKBP, tetapi dipilih oleh banyak organisasi-organisasi gereja. Jadi PGI pasti punya mekanisme sendiri, apakah mempertahankan Pak Gomar sebagai ketua umum atas peristiwa ini, atau akan ada perwakilan-perwakilan organisasi gereja lainnya mengajukan protes dan mungkin semacam mosi tidak percaya kepada Pak Gomar yang kemudian berbuntut kepada penggantian ketua umum PGI. Saya sih mendukung dan berharap kepada teman-teman organisasi gereja yang bernaung di bawah PGI untuk mengajukan mosi tak percaya kepada Pendeta Gomar. Kemudian ya sudahlah, kita gantilah, kita pilih ketua umum PGI memang yang punya wawasan dan konsep bagaimana membangkitkan gereja di Indonesia ini bisa tumbuh dan bertahan hidup, karena kita ini sekarang tertindas betul. Begitu, atau Pak. ya mudah-mudahan Pendeta Gomar ya mundur dulu lah daripada dimosikan tidak percaya. Oke, lanjut. Nanti buat kesimpulan. Oke. Kesimpulan jangan dibikin di depan dong, nggak seru. Jangan. Oke, ini biar Pak Tambunan, Pak Endro, Pak Beta Maluku, silakan. Siap. Ya, Pak Tambunan silakan. Opung. Mana nih Opung? Oh, kok malah. Izin video sembako Pak ya. Mana nih Opung nih? Oke, skip dulu ya.
Pak Oke, Endro Salam. Suryanto. Salam. Ya, shalom Salam Opung. Pak Paul. Salam Pak Ya, Ferdinand, silakan. Bu Tayan. Siap, salam. Baik. Pertama saya ingin mengutarakan data dulu ya, Ya, agar mereka-mereka yang masih mengendakin PGI berdiri supaya merenung-renung sepanjang malam ini. Nah, saya akan utarakan saja apakah ini prestasi PGI atau bagaimana sejak era reformasi. Pertama, pada era Presiden Habibie, 162 gereja dibakar. Kedua, pada era Presiden Gus Dur, 360 gereja dibakar. Ketiga, pada era Presiden Megawati, 160 gereja dibakar. Keempat, pada era Presiden SBY, ada sekitar 500 gereja dibakar. Kemudian pada era Presiden Jokowi, ada 32 gereja ditutup. Ini infonya dikemukakan oleh perwakilan Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika ya. Itu datanya dari yang bersangkutan. Nah, jadi saya mengharapkan mereka-mereka yang masih mengendaki PGI berdiri, renungkan ini sepanjang malam. Ya, renungkan sepanjang malam. Kalau saya pribadi sudah jelas, PGI itu harus bubar total. Karena memang tidak ada gunanya. Tidak ada yang mereka lakukan sepanjang keberadaan sejak DGI ya, Dewan Gereja sampai dengan PGI nggak ada yang mereka lakukan. Nah, jadi saya sependapat dengan disampaikan oleh saudara kita Ferdinand ya. Ya, kemungkinan besar itu kerasukan setan. Karena hanya setan yang bisa menggerakkan, mengendalikan orang-orang Kristen keluar dari jalan Tuhan. Hanya setan yang bisa. Di luar itu tidak bisa, manusia tidak mampu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya punya pertanyaan. Nggak usah banyak-banyak lah yang dikerjakan sama pemerintah ya. Satu aja tentang GKI Jasmine. Ini awalnya di zamannya SBY ini, ketika itu saudara kita Ferdinand masih di sana ini. GKI Jasmine menang itu melalui proses hukum sampai dengan PK. Tetapi pemerintahan SBY mengendaki mencari jalur di luar hukum. Padahal kita tahu negara kita negara hukum. Hukum adalah panglima bagi negara. Mahfud mengatakan bahwa kalau hukum tidak tegakkan, negara itu akan hancur. Nah, era SBY sudah berlalu. Tetapi era Jokowi, kenapa dia tidak berani ya menginstruksikan supaya GKI Jasmine berdiri kembali? Karena memang dia sudah memenuhi haknya secara hukum. Secara konstitusi kerajaan sorga, apalagi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua pertanyaan saya adalah, mungkin saudara Ferdinand pernah mendengar menjelang kampanye periode kedua Jokowi, dia mengatakan, saya tidak punya beban pada periode kedua. Tidak punya beban. Saya pikir dia tidak punya beban, dia akan berani bertindak tegas. Meskipun dia ada sekitarnya, ada partai-partai yang mendukung dia. Tapi dengan ucapan dia, saya berpikir bahwa Jokowi akan lebih berani lagi. Itu pemikiran saya. Tapi apa kenyataannya? Ya seperti Laya bilang tadi itu. Ya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kemudian yang ketiga, apakah Jokowi ini tidak berani bertindak tegas karena, nah ini karena dua anaknya menjadi kepala daerah. Dia tidak mau anaknya diganggu. Apakah benar? Saya berpikir seperti itu akhirnya. Dulu saya tidak berpikir. Saya mendukung Jokowi sudah 6 tahun. Tetapi belakangan ini, saya sudah meragukan integritas Jokowi dalam memimpin negara ini. Nah ini, tolong dijelaskan lah ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Mantap. Ya, lanjut dulu ya. Pak Endro Suryanto. Oke. Pak Le, silakan Pak Le. Selamat malam dan salam semuanya. Jadi, kenapa PGI menjadi demikian? Jadi PGI juga ikut ke KPK.
Jadi tidak terlepas dari kepemimpinan Pak Jokowi menurut saya dalam periode 2 ini betul-betul Pak Jokowi sudah lemah, betul-betul lemah, sampai yang terakhir kemarin bagi-bagi posisi kepada menurut saya kepada orang-orang yang bukan ahlinya. Tentang KPK saya coba lain pendapat dengan teman-teman. Kenapa kok malah Novel Baswedan yang dipermasalahkan? Justru yang selama ini KPK lemah ya bertanggung jawab harusnya ketuanya dong. Jangan-jangan memang si golongan Novel Baswedan itu disingkirkan karena ada suatu kerahasiaan tentang ketua KPK yang baru ini justru lebih besar. Punya masalah, maaf ini saya tanda kutip ini ya. Gitu. Jadi saya coba lain dengan teman-teman gitu. Jadi kenapa mereka itu ya kan memframing selama ini kok malah golongan Taliban Novel Baswedan kan gitu ya. Sedangkan yang harus bertanggung jawab adalah ketua KPK kalau ada masalah-masalah besar yang tidak bisa dituntaskan. Terus kembali lagi ke Pak Jokowi, khilafah memang semakin merajalela. Apakah ini tidak masuk dalam kategori memang pembiaran dari Pak Jokowi, kan gitu. Terus juga yang dulu pernah disinggung oleh Pak Paul, Pak Jokowi di tingkat daerah diboikot. Diboikot karena apa? Kelompok-kelompok partai itu sudah bersatu. Bersatu dia, walaupun partainya lain, bersatu memboikot. Akhirnya Pak Jokowi tidak bisa bertindak apa-apa. Yang terakhir adalah yang saya sangat prihatin pada saat ini, hari ini yang mengibarkan bendera itu dari 20 rumah itu hanya 2. Itu pun saya lihat ya kan rata-rata hanya 10% yang pasang bendera. Nah itu. Kota mana Pak ini Pak? Di daerah saya Probolinggo ini. Aduh, sekali. Ya. Jakarta juga. Jadi satu gang saya itu ya 18 rumah sampai 20 rumah itu hanya 2 yang pasang. Termasuk saya dan satunya pegawai negeri. Nah itu ya, jadi itu yang beda saya adalah jangan-jangan ketua KPK-nya ini yang bermasalah gitu loh. Kenapa yang Novel Baswedan ini yang dipermasalahkan? Itu aja dari saya yang PR besar ini. Terima kasih Pak Duta PN. Pak Ferdinand dari saya. Monggo Pak Paul. Pak Beta Maluku silakan. Terakhir bagian. Selamat malam, Horace Ferdinand. Shalom. Halo. Silakan lanjut. Oke. Lanjut. Baik. Saya ingin kasih masukan nih Pak Paul. Banyak yang di komen di Pak, baginya. Bagaimana Pak? Banyak komen-komen. Yang lain tolong dimatikan dulu mikrofonnya. Ya, silakan Pak Beta Maluku. Ya, terima kasih Pak Paul. Banyak komen-komen di YouTube secara live, mereka bilang bubarkan, bukan 1-2, udah banyak itu yang bilang bubarkan PGI. Mungkin masukan buat teman-teman yang memberi komen atau berpikiran seperti itu, kita pikir kepentingan keberadaan PGI secara khusus dulu, sehingga kita jangan dirugikan untuk jangka panjang. Maksudnya begini, kita beranggapan seperti Pak Gomar Gultom ini bak supir mobil ini adalah mobil gereja-gereja Indonesia, persekutuan gitu ya. Dia lalai sehingga terjadi kecelakaan. Nah,
Yang saya pikir yang paling efisien adalah memecat sopirnya, kemudian perbaiki kerusakan mobilnya. Bukan kita scrapping the car atau memereteli setiap part sampai sisa chassisnya sehingga mobil tersebut tinggal sejarah. Kalau sampai pada posisi itu, ya memang banyak organisasi persekutuan gereja mungkin di luar PGI ya, diakui negara atau tidak, tapi rugi kita sebagai orang Kristen. Kita ini jangan lupa, kita ini umat Kristen Indonesia adalah stakeholder-nya. Kita berkepentingan bersuara bukan untuk menghancurkan, tapi bagaimana kita mencari solusi memperbaikinya. Nah, solusi yang kita bisa bilang bahwa saat ini ya dengan kondisi ini ikut campurnya Gomar, ketum PGI dan terlibat dengan urusan KPK yang nggak urgent banget itu. Ya, solusinya itu copot Pak Gomar Gultom. Kemudian perbaiki PGI dalam kepengurusannya organisasinya. Kalau ada pengurus-pengurus yang tidak capable, ya copot juga. Nah, mengenai bagaimana prosesnya ya PGI tahu, lebih ngerti secara organisasi, rapat umum atau bagaimana. Nah, kemudian kembalikan pada visi misi yang mula-mula. Bila perlu direvisi, kalau ada yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman lagi, nggak ada salahnya kan, revisi untuk perbaikan. Sehingga tidak lari dari tugas tanggung jawab tupoksinya PGI itu sendiri. Nah sekarang kenapa Pak Gomar ini saya melihatnya seperti ketua ketum PGI ini seperti tertidur, tapi kaget bangun waktu Novel Baswedan, Sang Khilafah dan kelompoknya datang menemuinya dia. Apa dia kaget? Waduh, dapat peluang nih, biar gua bisa naik nih ya, setingkat nasional dalam hal politik. Ini seorang dari KPK yang cukup tersohor, terserahlah siapa itu Novel ya. Tapi kaget kok, seakan-akan langsung mau ikutan gitu membela persoalan yang bukan hak dan kewajibannya dia untuk berbicara atau berpihak. Nah, Pak Gomar ini tertidur. Pertanyaannya lagi, kenapa waktu persoalan GKI Jasmine, AKBP Bekasi diruntuhkan, ditutup, bahkan waktu ibadah itu toa warga yang menyuarakan lagu-lagu Islami di depan tenda bahkan itu. Kenapa kasus Poso dan sebagainya Pak Gomar Gultom, ketum PGI, nggak tertidur, terlelap, nggak bersuara, bangun dong, gitu. Nah ini kesalahan-kesalahan ini sehingga udah paling tepat adalah kita jangan rusak mobilnya, tapi pecat supirnya, sehingga ada perbaikan. Nah ini kita semua belajar nih, terbuka informasi udah terbuka, apapun sudah terbuka, tinggal kita mau cari kebenaran yang mana. Ayo kita bila-bila, kita pelajarin. Jangan sampai termakan fitnah. Saya sampai hari ini masih belum jelas nih apa betul kedatangan si Novel Baswedan menemui Pak Gomar itu karena ada kepentingan dari keluarganya Pak Gomar yang di KPK. Ya saya nggak bisa, belum jelas itu apa datanya benar apa gimana mengenai hal itu. Andaikan itu benar, waduh sayang ya, sayang. Ibaratnya yang seperti kita bisa lihat adalah serigala, orang munafik orang begini. Ya, serigala menggunakan jubah gembala, ya kan? Sayang ini. Nah, gentleman memang walaupun nanti prosesnya bagaimana di PGI sehingga terjadi pencopotan, terlepas dia ini terlibat mengenai KPK-nya ya, keluarganya atau tidak, tapi dia sudah nggak sesuai lah sebagai ketum PGI. Udah keluar jalur, nggak usah urus KPK, urus gereja Jasmine gimana itu jadi jelas bisa beribadah sebagai bagian dari agama yang diakui di Indonesia, punya hak yang sama, punya ya kan kewajiban juga sama, tapi nggak usah pusing dengan hal-hal yang bukan urusannya dia. Itu gereja AKBP Bekasi, bahkan ada 200-an gereja yang ditutup itu diurus gitu, diurus. Itu ada jemaatnya, ada umat Kristianinya. Jangan sibuk dengan yang 75 orang ada juntrungannya. Ya. Jadi Pak Lai Ferdinand, bagaimana solusinya sebagai lawyer di Indonesia yang mengenal hukum, pakar hukum, paham hukum, untuk solusi PGI ini apa, bagaimana yang bisa dikasih masukan sehingga kita
melangkahnya lebih maju, tidak berkutat dengan persoalan pribadinya Pak Gomar dengan KPK lagi, tapi apa yang kita bisa lakukan sehingga PGI ke depan menjadi organisasi persekutuan gereja-gereja yang berfungsi baik untuk memperhatikan setiap organisasi gereja maupun masyarakat Kristen ini tidak lagi menjadi korban-korban insiden-insiden yang dilecehkan oleh mayoritas dalam hal ini lokal-lokal ya. Nah itu solusinya tolong Pak Ferdinand. Terima kasih Pak Paul. Sebelum ke Bang Ferdinand, terakhir ya ini ya, Kikom PTD, silakan. Di unmute dulu mikrofonnya Pak, Qcom PTD. Mikrofonnya dinyalakan dulu. Qcom, ya silakan. Silakan Pak Qcom. Pak Qcom. Ya silakan. Saya aja Pak. Oh skip dulu ya. Saya aja. Udah nggak tahan ya, ini. Pak Qcom silakan boleh. Sudah. Kita lagi menunggu ini. Ya. Tunggu Bapak kita. Ini nggak tahan ini. Mayoritas minoritas. Ini dari Manado, Pak. Shalom semua. Shalom. Saya kok rasanya di Manado tidak lagi merasakan mayoritas Kristen. Di Manado di Sulawesi Utara, Minasa, tidak lagi merasakan itu mayoritas. Masjid dengan gampang itu berdiri di sini. Di sekitar rumah saya aja, ini ada 3. Gereja cuma 1. Mana mayoritas minoritas? Ini ngomong apa ini? Indonesia mayoritas. Bagaimana dengan daerah lain? Itu di Tondano, di Tomohon. Itu bukan mayoritas lagi ini Kristen. Udah masjid yang kelilingi gereja. Saya nggak punya data jelas. Itu tapi udah jelas di mata. Tiap hari kita lihat, apalagi gimana lah. Ngapain itu PGI? Itu kalau dibilang mobil berfungsi, nggak berfungsi itu. Mobil mestinya buat angkut orang, kok diangkut buat barang. Orangnya nggak diangkut-angkut, nah buat apa? Buat apa dipiarain itu? Nah itu, coba bayangkan. Ngapain? Kemudian udah salah fungsi, sopirnya juga saya nanya. Ya, itu kan bukti. Sopirnya saya nanya aja. Gimana ini? Sayang. Jadi mohon kiranya Pak Ferdinand bisa sampaikan itu. Daerah-daerah Kristen udah tidak ada lagi. Tidak ada mayoritas di daerah Kristen. Udah dikelilingi oleh masjid. Sedangkan di Jawa gereja sulit untuk dibangun. Sudah dibangun pun udah ditutup. Sekian aja lah. Terima kasih. Kita luar biasa. Kita kembali ke Bang Ferdinand. Mungkin pertanyaannya begini, Bang. Saya tambahkan tadi yang kesimpulan tadi. Apa sih peranan PGI di dalam politik? Apakah bisa mempengaruhi politik Indonesia? Bukan masalah bela minoritas, tetapi suaranya terhadap pilpres kayak apa, pemilu kayak. Dan yang kedua, Menteri Agama ini apakah berperan di dalam membela minoritas selama sudah 6 bulan ini menjabat? Apa sih yang dilakukan Menteri Agama ini sebagai Menteri semua agama? Ya, silakan Bang. Ya, terima kasih. Saya kembali dari atas tadi, Pak Tambunan ya, semangatnya masih sama terhadap PGI. Beliau tadi menyatakan PGI dibubarkan sajalah, tidak berguna, kan kira-kira seperti itu. Sebetulnya PGI ini bukan tidak berguna, kalau saja pengurus-pengurus di sana itu konsisten dengan visi misi yang seharusnya dijalankan oleh PGI. PGI ini mestinya bisa punya peranan apabila yang mengurus PGI ini adalah orang-orang yang punya konsep jelas dan punya
punya visi, punya kemauan, bagaimana setidaknya janganlah dulu kita merasa membuat mudah untuk membangun gereja, tetapi pembelaan PGI apabila ada hal-hal seperti ini, kalau kita terlihat ya PGI membela, setidaknya itu akan ada aura yang muncul dan semangat yang muncul dari kita semua. Tetapi PGI kan tidak melakukan upaya apapun, seperti yang disampaikan Pak Tambunan tadi terkait dengan GKI Yasmin yang zaman Pak SBY memang sudah ada putusan hukumnya, tetapi sampai sekarang kan ini tidak bisa dijalankan karena apa? Ada jalan tengah di luar hukum yang diambil kala itu. Meskipun waktu peristiwa GKI Yasmin di bawah pemerintahan Pak SBY ini saya belum ada di Demokrat, Pak Tambunan. Saya masuk Demokrat itu tahun 2017 ya. Jadi ketika peristiwa GKI Yasmin itu terjadi, saya masih di luar, masih di jalanan, masih berjuang sebagai aktivis di jalanan. Tetapi memang hal-hal seperti ini tidak terlihat PGI bagaimana melakukan satu upaya untuk menegakkan apa yang sudah menjadi keputusan hukum. Padahal kan negara kita ini selalu kita deklarasikan negara hukum, tetapi banyak sekali hukum yang tidak bisa jalan karena kondisional di lapangan. Ini yang membuat kita kerepotan sebagai minoritas, karena kalau kita juga terlalu keras dengan dogma-dogma hukum dan merasa memang kita harus setara, selevel dengan kalangan mayoritas, memang kemungkinan yang terjadi analisisnya adalah bentrokan di lapangan. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh pemerintah kita, sehingga berupaya selalu mencari jalan samping lah, jalan pintu samping yang diambil supaya tidak terjadi konflik yang lebih lebar, karena resiko memang. Tapi ini memang kalau kita berupaya, ya PGI berupaya untuk setidaknya berjuang, ini tentu akan punya dampak. Apapun itu pasti akan punya dampak. Karena dunia ini kita hidup di komunitas global yang tidak sendirian. Negara-negara lain pasti akan ikut bicara ketika mereka melihat bahwa apa yang diperjuangkan PGI itu sebagai organisasi memang benar. Kita tahu bagaimana negara-negara maju juga sering mengkritik bahwa Indonesia terkait dengan toleransi dan intoleransi. Tetapi di sini tidak ada motor penggeraknya yang melakukan. Ketika negara-negara lain, negara-negara maju bersuara, tapi di sini tidak ada yang mau mengambil umpan ini untuk terus dimajukan sebagai sebuah suara kelompok memang yang harus diakui konsistensinya dan eksistensinya di Republik ini. Nah, ini peranan yang tidak diambil oleh PGI. Ya kan kira-kira seperti itu untuk menjawab Pak Tambunan tadi. Nah, kalau soal Pak Jokowi yang menyatakan periode kedua saya tidak punya beban, ya tentu memang kita harus mencerna dan mencermati maksud dan tujuan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Saya tidak ingin terlalu banyak bicara tentang beliau ya, karena saya bukan juru bicaranya Pak Jokowi, tetapi saya ingin menyampaikan bahwa seperti yang disampaikan tadi, Pak Jokowi ini bisa tegak berdiri karena banyak kaki yang menopangnya. Maka kaki-kaki ini harus dia pelihara, harus dia ajak bicara dan tidak bisa sendirian. Nah, itulah inti utamanya. Nah, kalau hal-hal lain nanti biarlah istana yang menjawab, nanti saya diangkat pula jadi juru bicara istana, kan repot juga saya. Nah, kepada Pak Endro Suryanto tadi sama pertanyaannya juga, pendapatnya bahwa Jokowi melemah. Nah, jawabannya saya pikir saya sampaikan dari tadi terkait itu. Nah, kalau soal jangan-jangan dugaan-dugaan bahwa justru bahwa pimpinan KPK yang bermasalah dan untuk menutupi itu maka Novel Baswedan dan kawan-kawan harus disingkirkan, saya tidak melihat itu ya. Tapi apakah kemungkinan-kemungkinan itu ada? Bisa saja iya, bisa tidak. Tapi kalau kita bicara menggunakan logika, menggunakan nalar, kalau memang pimpinan KPK ini punya masalah yang harus ditutupi, ya tentu Novel Baswedan dan kawan-kawan sekarang ya bersuaralah. Kami ini mau diberhentikan karena ini. Itu kan tidak dilakukan sampai sekarang. Kecuali narasinya hanya satu, pelemahan KPK dan mereka merasa orang yang paling kuat, paling berjasa, paling membuat KPK hidup. Nah, tapi tidak pernah bicara, oh ini pimpinan KPK punya masalah ini, maka mereka mau menyingkirkan kami. Tidak ada. Jadi kalau melihat dan mengacu ke sana, saya agak tidak sependapat kalau justru pimpinan KPK yang punya masalah yang harus disembunyikan, maka orang-orang ini harus disingkirkan. Tetapi kalau pimpinan KPK ingin membenahi institusinya, memang saya melihat itu ada. Dan pembenahan ini dilakukan sekaligus serentak dengan peralihan
status kepegawaian KPK mengacu kepada perubahan Undang-Undang 19 tentang Tipikor dan PP 41 tahun 2020 yang mengatur itu dan disesuaikan dengan Undang-Undang ASN. Ini tes wawasan kebangsaan ini mengacu kepada Undang-Undang ASN. Tetapi memang mekanismenya ini tidak sama di semua lembaga. Semua lembaga di Republik ini melakukan tes wawasan kebangsaan tanpa terkecuali. Hanya memang konsepnya berbeda-beda. Konsepnya tidak sama. Nah, ini kenapa hanya di sini ribut, di tempat lain tidak ribut. Nah, pertanyaannya kan itu, ada apa? Ini sepertinya kalau menurut saya bukan lagi isu-isu tentang substansi tes wawasan kebangsaan yang menjadi topik, tetapi sudah masuk menjarah dan melebar kepada isu-isu politiknya. Karena apa tadi? Di sini banyak kepentingan. 2024 sudah tidak lama. Semua orang punya kepentingan dan mempergunakan segala cara, segala sarana untuk mendapat sesuatu di 2024 ini nanti. Nah, terhadap Beta Maluku tadi sama di YouTube komennya banyak sekali. Memang saya juga mengikuti sesekali di YouTube-nya, banyak sekali komen yang menyatakan, bahkan sampai ada yang bilang salibkan Pak Gomar. Ya, ini saya menghormati pendapat kawan-kawan ya. Ini memang emosinya pasti meledak-ledak lah melihat sesuatu yang seperti ini. Justru kalau tidak emosi saya malah akan jadi bertanya-tanya, ada apa dengan kawan-kawan saya ini kok tidak ikut-ikutan marah. Kira-kira begitu. Jadi kalau memang PGI ini jangan kita bubarkan, saya sepakat sopirnya kita ganti. Ya, kita cari orang yang memang punya visi, punya misi, punya konsep jelas terhadap bagaimana eksistensi gereja di Republik ini bisa bersuara. Nah, kalau ini bisa dibawa oleh pimpinan PGI, apalagi kalau sudah bekerja sama dengan lembaga-lembaga luar, negara-negara maju, itu sangat concern dengan hal-hal seperti ini. Saya pikir kita akan punya bargaining yang kuat di dalam politik kalau kita mau berpolitik. Karena kelompok Kristen di Republik ini jumlahnya tidak kecil, banyak sekali, puluhan juta. Ini merupakan kekuatan yang kalau bisa dihimpun, kita harusnya punya jatah wakil presiden setiap periode. Tapi kan itu belum bisa terwujud. Karena apa? Kita tidak bisa menyatu karena tidak ada gerbong yang membawa ini menjadi satu gerbong. Ada organisasinya, tetapi tidak jalan, tidak hidup sebagaimana visi misi yang seharusnya. Ini kelemahan kita. Saya sepakat kita perbaiki PGI ini ke depan, bagaimana supaya ini bisa menjadi sebuah lembaga organisasi yang memang menghimpun suara kita semua menjadi satu dan kita menjadi kelompok yang keberadaannya diperhitungkan. Kelompok yang harus diajak bicara oleh bangsa ini, kelompok yang harus diakui eksistensinya di Republik ini. Dan tidak boleh satupun pemerintahan yang berjalan tanpa bertanya kepada organisasi ini, kepada kelompok kita, andaikan pemimpin-pemimpin kita yang ada di lembaga ini bisa memainkan peranannya. Nah, ini kan semua kehilangan peranan, justru mengambil peran sebagai figuran yang hanya menopang isu tertentu, tetapi justru salah mengambil posisi. Nah, inilah yang terjadi sekarang. Nah, kalau dari Pak Qkom tadi tentang Minahasa Manado yang katanya tidak terasa lagi bahwa di sana mayoritas Kristen karena justru gereja semakin lebih sedikit daripada masjid. Ya, memang ini kita prihatin. Kita lihat ke depan. Saya berharap kepada pemimpin-pemimpin di daerah itu untuk bisa keberpihakan kepada kelompok-kelompok yang memang mendominasi atau mayoritas di daerah itu harus terlihat tanpa menghilangkan rasa keadilan. Kita tetap bisa berempati, bersimpati kepada teman-teman minoritas dan tetap menunjukkan bahwa sayalah tuan rumah di sini. Kira-kira seperti itu. Banyak tamu yang datang ke rumah kita jadikan raja. Tetapi ketuan rumahan kita tidak boleh kita hilangkan. Nah, ini konsep yang harus dipikirkan oleh kepala-kepala daerah kita sebetulnya. Seperti di Minahasa tadi. Di sana tuan rumahnya tetap harus mayoritas. Tetapi tamu yang datang juga harus kita hormati seperti bagaimana kita orang Indonesia ini dengan adat ketemurannya yang luhur ya, menghormati tamu itu sebagai raja. Tetapi menempatkan mereka raja tanpa menggusur eksistensi kita sebagai tuan rumah. Nah, ini yang harus dipikirkan. Konsep-konsep ini jangan malah bermain santai, mengambil zona aman, ingin bersahabat dengan semua, dengan menganut pemikiran zero enemy. Ini tidak boleh. Akhirnya semua ditemani, bahkan kelompok-kelompok yang menjadi musuh sesungguhnya pun diajak tidur satu rumah. Nah, inilah yang terjadi banyak sehingga eksistensi kita pun yang jumlahnya tidak sedikit di Republik ini menjadi hilang. Kita bisa lihat sekarang siapa sih di Republik ini yang bicara membela tentang ya saya harus menyatakan penindasan yang kita alami. Lihat bagaimana sekarang ustadz-ustadz banyak sekali yang berbicara seenaknya saja, apalagi yang ustadz-ustadz mualaf ini seolah-olah mereka sudah lebih tahu tentang Islam
dari orang-orang Islam yang sudah menjadi Islam sejak lahir. Ada yang menyatakan Alkitab itu sebanyak buku pornonya lah, ada yang menyatakan ini macam-macam lah. Bahkan Waloni pun sudah dilaporkan sampai sekarang kita belum melihat proses hukum yang dilaksanakan ya, berjalan ke sana. Tetapi disinilah PGI tidak mengambil peran yang seharusnya. PGI malah sibuk melakukan sesuatu yang bukan tupoksinya. Seperti laporan teman-teman aktivis yang melaporkan Yahya Waloni lah contohnya ya. Kalau PGI punya peranan, mengambil peranan mendesak Kapolri contohnya untuk mengusut ini secara tuntas, saya pikir akan berjalan. Dan eksistensi kita sebagai sebuah kelompok masyarakat yang nomor 2 terbesar di Republik ini tidak hilang. Itu yang saya sampaikan tadi. Harus jelas orang-orang yang memimpin kita ini punya konsep, punya visi, punya misi bagaimana membuat kelompok minoritas yang sesungguhnya nomor 2 terbesar di Republik ini punya bargaining, punya kekuatan, dan harus dianggap sebagai kekuatan yang harus selalu diajak bicara dalam mengurus bangsa ini. Nah inilah sekarang yang kita kehilangan. Kita berharap pemimpin-pemimpin kita ke depan bisa kembali ke jalur yang memang bagaimana seharusnya kita ada di Republik ini tanpa menjadi kehilangan kita sebagai tuan rumah, tamu kita hormati sebagai raja, toleransi kita jaga bahwa semua berhak. Karena inilah nilai-nilai wawasan kebangsaan yang sesungguhnya. Bahwa semua sama, kita hormati, semua berhak beribadah sesuai keyakinannya masing-masing. Nah inilah peran yang semestinya tetap diusung oleh PGI supaya eksistensi PGI ini sebagai tempat berhimpunnya gereja-gereja bisa terlihat dan dirasakan oleh masyarakat. Kita tidak merasakan itu selama ini. Banyak sekali perkara yang terjadi, tetapi PGI tidak terlihat menjadi hadir, memimpin di depan, memimpin perlawanan, memimpin pergerakan untuk mengembalikan kita kepada apa yang seharusnya diatur oleh konstitusi bangsa kita ini. Kira-kira seperti itu, Pak Paul. Terima kasih. Ya, amin, Pak amin. Pak Tobing kayaknya Sebentar. cocok Pak dengan kondisi saat ini Pak. Saya tidak ingin menunjuk nama, Pak. Peranan Menteri Agama sama PGI itu gimana, Pak? Ya. Saya mengenal baik ya Menteri Agama kita ini. Beliau ini orang baik yang punya cita-cita bagaimana sebetulnya toleransi ini harus dijaga. Kita semua sama. Hanya memang kalau kita melihat salah satu contoh kasus bagaimana sekolah di Padang yang kemudian Menteri Agama membuat SKB bersama ya, mencabut larangan kewajiban berjilbab di sekolah itu, kalah di pengadilan. Bahwa pengadilan kemudian mencabut SK itu dan mengembalikan aturan yang ada. Nah inilah problem yang kita hadapi saat ini. Kalau semangatnya Menteri Agama, saya tahu betul, mengenal baik karakternya Gus Yakut ya, beliau ini orang baik. Dan buktinya begitu dia menjadi Menteri Agama, SK yang di Padang itu dia coba cabut dengan mengeluarkan peraturan bersama, SK Menteri bersama. Tetapi nasibnya kalah di pengadilan. Nah ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Kenapa kok dari ranah hukum kita kalah di sini? Padahal konstitusi kita, undang-undang yang mengatur ini semua menyatakan kita setara, sederajat, tidak boleh ada pemaksaan terhadap siapapun dalam hal beragama. Tetapi kenapa ini menjadi kalah di pengadilan? Nah ini pertanyaan kita. Semoga juga nanti harapan saya sih Kementerian Agama tetap tidak mau mengalah, tetapi menugaskan ya orang-orang yang ahli ada dalam hal ini, ahli-ahli hukum, untuk memperjuangkan kembali bagaimana kesetaraan dan kebebasan memeluk agamanya masing-masing ini bisa. Karena apa? Pemaksaan ini kan adalah intimidasi dan penjajahan. Ini kita dijajah. Kita dipaksa menjadi orang lain. Kita dipaksa menjadi seperti agama lain. Padahal kita tidak seharusnya seperti itu. Bahkan orang di internal satu agama pun masalah kontroversi hijab non hijab, jilbab non jilbab, istilah burka segala macam ini kan menjadi perdebatan juga di internal mereka. Saya tidak ingin masuk jauh mengomentari ke sana, tetapi intinya adalah perdebatan-perdebatan seperti ini harusnya tidak perlu ada kalau kita kembali kepada konsep bernegara kita seperti apa. Ya, konstitusi kita mengatur itu dengan sempurna. Bebas, Pancasila kita, pengamalan Pancasilanya, sila pertama dan butir-butir pengamalannya di situ jelas bunyinya apa. Kita jalankan saja itu, harusnya seperti itu. Dan Gus Yakut sebagai Menak, saya lihat sudah mencoba melakukan itu, tetapi ya itu tadi kalah di pengadilan. Nah, jadi kalau pertanyaannya kepada tadi, bagaimana Menteri Agama kita ini? Saya harus menyatakan beliau ini
berupaya ya untuk membuat ini setara, tetapi ternyata memang tidak mudah untuk kembali menegakkan nilai-nilai pengamalan Pancasila. Makanya saya tidak heran kenapa banyak orang-orang yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan itu, karena memang pemahamannya terhadap wawasan kebangsaan ini sudah salah. Dianggap bahwa kebebasan ini bebas bagi mereka, mau memperjuangkan apapun, mau memperjuangkan khilafah pun boleh. Padahal kalau kembali ke konsep konstitusi kita, ada kebebasan, tetapi semua ada aturannya. Tidak ada kebebasan tanpa aturan. Nah, diaturlah kebebasan-kebebasan ini oleh undang-undang. Nah, ini yang tidak berjalan sekarang. Nah, PGI harusnya mengambil peran di sini, bagaimana dia menjadi terdepan, menegakkan aturan yang ada. Itu saja sudah sangat bagus, tetapi ini kan dia malah melakukan hal yang di luar tupoksi PGI, membela Novel dan kawan-kawan, yang menurut saya ya menyimpang jauh. Itu yang saya bilang tadi, kalau ada orang yang mengaku sebagai orang suci, orang mulia, orang benar, hanya setan yang mau melakukan itu. Jadi itulah kenapa, wah ini PGI kerasukan setan. Saya akhirnya membela yang salah. Nah, itu demikian Pak Bang, Paul. sebentar Bang, ini saya menarik lagi nih. Waktu Menteri Agama ini berkata, Abang bilang Menteri Agama itu sahabat baiknya Abang, teman baik, kenal juga ya. Ya kenal baik lah, meskipun bukan sahabat baik, tapi kenal. Ya, Menteri Agama ini bikin apa ya tentang GKI Yasmin ini? Kenapa dia nggak bisa bikin apa-apa ya? Nah, jadi begini Pak Paul dan kawan-kawan semua. Soal GKI Yasmin ini seperti yang disampaikan tadi, kalau kita kembali menegakkan aturan tentang ini dan mengikuti putusan pengadilan, yang mungkin terjadi nanti adalah kondisional di lapangan, terjadi bentrokan dan benturan. Nah, ini yang dihindari oleh pemerintah kita, karena kelompok yang ekstrem ini nekat melakukan apa saja, bahkan melakukan kekerasan. Saya pribadi pun mereka sudah menyatakan bahwa darahnya Ferdinand halal. Ya syukurlah kalau darah saya halal, berarti saya calon penghuni surga. Kalau haram kan nggak masuk surga saya nanti. Tapi ya itu yang terjadi. Nah kalau ini mungkin dipaksakan, Abang kurang makan babi kali Bang, makanya halal. Padahal saya mengkonsumsi bipang. Tapi kira-kira seperti itu. Jadi yang dihindari adalah potensi bentrokan dan konflik di lapangan justru akan semakin membesar. Jadi memang tidak mudah lagi menegakkan aturan yang ada di Republik ini. Ya, meskipun aturan sudah mengaturnya secara baik, tetapi karena ekosistem dari kelompok radikal ini semakin membesar, kita kemudian menjadi sulit. Ini yang menyebabkan bahwa terjadi pertumbuhan yang cukup drastis dari kelompok ekstrim radikal ini. Memang kita tidak bisa menafikan ini dan tidak bisa menolak bahwa ini memang fakta yang terjadi. Hampir di setiap sisi lini, bagaimana kita melihat Indonesia seperti disampaikan tadi, 20 Mei Hari Kebangkitan Nasional, hilang nilai-nilai kebangkitannya hanya gara-gara bendera Palestina yang lebih banyak dikibarkan di Republik ini. Nah ini ada apa? Kok kita ini punggung kita kebakaran, punggung orang lain kebakaran, tetapi api di punggung orang lain yang mau duluan dipadamkan. Kita biarkan kita terbakar punggung kita dan mati sendiri. Nah, ini yang terjadi. Jadi orang-orang lebih memilih nilai-nilai seperti itu, tidak mencintai lagi negerinya, tidak mencintai bangsanya, karena apa? Doktrin-doktrin yang diterima lebih kepada beragama yang ekstrim. Tidak lagi melihat bahwa beragama ini tetap bisa, bertuhan tetap bisa, dan menjadi nasionalis juga tetap bisa sekaligus. Nah, pemahaman seperti ini yang harusnya dikembangkan bagaimana supaya tidak bertambah populasi dari kalangan-kalangan ekstrem ini. Begitu Pak Paul. Lanjut lagi Bang. Jadi berarti hukum di Indonesia ini nggak berpengaruh dong Bang. Nggak menjadi pengawal kita lagi dong. Tapi mayoritas radikal ini yang jadi pengawal. Ini memang dilema yang terjadi di Republik kita. Ini dilema yang terjadi di Republik kita ketika kita menganut demokrasi yang semakin liberal. Ya, demokrasi di Republik ini semakin liberal. Artinya apa? Hal-hal penegakan hukum semakin sulit kita lakukan. Karena apa? Orang akan selalu berbicara tentang demokrasi dan kebebasan berpendapat. Nah, inilah yang tidak dipahami karena semakin banyak yang mengajarkan kebebasan ini adalah mutlak. Padahal negara kita, negara hukum, mengatur kebebasan itu dengan syarat. Lu boleh begini, tetapi tidak boleh begini. Kira-kira kan bahasa terangnya begitu. Ada kebebasan, tetapi kebebasan ini semua diatur. Kamu boleh bebas mau pacaran dengan 5 orang, tetapi semua ada aturannya. Kira-kira begitu. Nah, aturan-aturan ini yang tidak lagi diindahkan, tetapi lebih memilih kepada kata bebasnya.
saya bebas dong melakukan apapun. Nah inilah kita butuh banyak guru, butuh banyak tokoh yang harus selalu bicara bagaimana supaya seperti yang disampaikan tadi, Bung Karno berkata, biarlah Indonesia itu tetap bertuhan, tetap beragama, dan tetap berbudaya. Karena budaya mengajarkan budi pekerti, agama mengajarkan bagaimana nilai-nilai kita supaya kita yang menuju surga. Entah di mana surganya saya pun tidak tahu. Dan tetap nasionalisme kita harus kita jaga. Ini ada bangsa yang harus kita jaga, ada agama kita harus jaga, ada keyakinan kita kepada Tuhan yang harus juga kita pelihara, dan ada budaya yang mengajarkan kita budi pekerti yang harus kita jaga bersama-sama. Nah inilah yang tidak terjadi lagi sekarang. Yang lain-lain ini dihilangkan, hanya bicara tentang agama, tetapi lupa bagaimana harusnya bertuhan. Orang sekarang hanya sibuk beragama, tetapi lupa bertuhan. Ini yang terjadi. Nah makanya saya bilang bahwa bangsa ini butuh banyak guru, butuh banyak tokoh yang bisa mengajarkan ini dan menyampaikan ini kepada masyarakat luas supaya ya kembali bahwa ya saya bisa tetap beragama, bisa tetap bertuhan, dan juga tetap bisa berbudaya. Inilah yang harus kita kembangkan. Makanya tadi saya sampaikan saya semangat sekali sebetulnya untuk mendirikan Bantara ini. Misinya adalah itu. Karena kalau ini tidak ada, saya khawatir dengan nasib Indonesia ini bagaimana berapa tahun ke depan, 10 tahun ke depan, ya saya memang sangat meragukan Indonesia ini akan masih eksis seperti sekarang. Kalau ini terbiarkan, wah ini kita akan menghadapi masalah yang besar ke depan. Begitu Pak Paul. Nah itu Bang, saya lanjutkan lagi ya. Jadi kalau Menteri Agama ini tidak mampu menegakkan hukum untuk GKI Yasmin yang sudah jelas konstitusional karena takut dengan Islam radikal, sedangkan beliau sendiri katanya punya banser. Lalu siapa yang sebenarnya nutup GKI Yasmin ini? Siapa yang nutup HKBP Philadelphia dan gereja-gereja lain ini? Sementara kalau Natalan bansernya jaga, anak buahnya Gus Yakut, tetapi waktu nutup gereja bansernya nggak kelihatan satu ekor pun nggak ada tuh Bang. Sebetulnya tidak begitu juga Pak Paul. Banser ini kan memang adalah organisasi milik NU ya. Tapi mereka juga kan punya batasan-batasan. Yang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kondisi di lapangan itu harus dianalisis risikonya. Karena kalau sampai ngotot dengan ngotot, benturan terjadi, risiko yang lebih besar akan terjadi bahwa kita ini akan terjadi perang saudara. Kan kira-kira seperti itu. Maka ada risiko yang dihindari, dan untuk menghindari risiko ini harus ada pilihan. Saya menginjak rem atau menginjak gas. Nah akhirnya apa? Untuk menghindari risiko benturan dan bentrok di lapangan yang kemungkinan akan melebar kemana-mana dan ujung-ujungnya menjadi perang saudara, maka dipilih menginjak rem. Rem diinjak di tempat tertentu, tetapi di tempat lain tetap ya dilakukan mempertahankan dan menjaga supaya hal-hal yang sudah terjadi seperti di Yasmin dan di Philadelphia itu tidak terjadi lagi di tempat lain. Tetapi sekarang kan kalau kita lihat masih banyak juga upaya-upaya yang terus mengarah ke sana. Ya, kalau kita melihat sekarang bagaimana ancaman-ancaman itu banyak, ada penutupan gereja di mana-mana segala macam, ini terus terjadi. Nah, yang kita butuhkan sekarang bukan lagi penegakan dengan kekerasan atau mengerahkan aparat secara besar-besaran. Tetap akan terjadi konflik. Nah, itu yang saya minta. Solusinya adalah kita butuh banyak guru, banyak tokoh untuk menjelaskan ini kepada publik. Nah, bagaimana juga salah satunya adalah mengeliminir atau bahkan menghilangkan orang-orang yang suka berdakwah, yang suka berceramah, memprovokasi, memecah belah. Kita lihat bagaimana wacana yang selalu dibangun oleh pemerintah tentang sertifikasi ulama. Ini pun kan tidak bisa berjalan karena banyak penolakan. Kita lihat bagaimana PKS berupaya mengusulkan undang-undang perlindungan terhadap ulama, seolah-olah di negeri ini ulama terancam, padahal ulama tidak pernah terancam sebetulnya di Republik ini. Nah, mereka mendorong itu ada apa misinya? Ini kan kita tidak bisa melihat apa yang hitam putih di depannya, karena politik ini apa yang terjadi belum tentu, apa yang terlihat belum tentu yang terjadi sesungguhnya. Nah, tidak banyak yang tahu tentang apa yang ada di balik itu semua. Nah, memang kita ya bagaimanapun kita harus sadar diri juga. Ya, kelompok kita adalah kelompok kecil, minoritas, meskipun kita menjadi kelompok kedua terbesar di Republik ini. Tetapi ya itu tadi, ada hal-hal kondisi yang harus kita jaga, jangan sampai benturan semakin besar terjadi, perang saudara terjadi, ya kita juga nanti yang akan kalah. Kita bukannya takut,
Kalau soal takut mati, semua manusia pasti takut mati. Kalau ada yang bicara tidak takut mati, saya tidak percaya itu. Nah, inilah hal-hal yang dijaga oleh pemerintah juga, sehingga sering menempuh jalan pintu samping daripada menempuh jalur yang sesuai aturan tadi. Jadi ada solusi-solusi di luar yang normatif yang diambil untuk menjaga keseimbangan. Nah, itu yang terjadi menurut penglihatan saya. Tetapi apakah itu yang sesungguhnya, saya pun tidak tahu. Tapi pengamatan saya melihat ada jalan alternatif yang harus dipilih untuk menghindari risiko yang lebih besar terjadi. Kira-kira seperti itu, Pak Paul. Artinya kalau kita diam-diam saja, minoritas, pasti Indonesia aman ya, Bang ya? Oh, jangan diam. Kita tidak boleh diam. Itulah yang saya bilang. Waktu saya teriak malah diuber-uber Interpol ya, Bang? Nah, itu kan kontroversi karena Pak Paul teriaknya terlalu apa ya, di sini kan kita juga mengamati itu ya. Saya sependapat bahwa kita harus membela eksistensi dan konsistensi kita sebagai orang beragama, tetapi kita juga tidak boleh menyerang agama-agama lain. Nah, ini yang harus kita jaga supaya orang lain juga tidak menyerang agama kita. Jadi kesetaraannya yang harus kita jaga, bagaimana kita menjadi setara dengan mereka. Ini yang harus dikembangkan. Menurut saya, ya ini yang paling sangat penting kita lakukan, bagaimana tadi bangsa ini punya orang semakin banyak yang bersuara. Nah, PGI yang seharusnya mengambil peran ini. Nah, ini yang tidak diambil oleh PGI peran ini. Nah, karena PGI nggak bersuara, saya bersuara, Bang. Gitu ceritanya. Oke, lanjut dulu ya. Lanjut dulu nih. Sebentar, ini dia lanjut dulu supaya progres. Boleh aku tambahin sebentar. Ya, Pak Victor sekali. Pak Victor, silakan. Ya, makasih banyak. Ini Pak Ferdinand, gini ya. Suaranya kecil banget, Pak Victor. 1, 2, 3. Ya, nah gitu. Ketutup, lubangnya jangan ditutup. Oh iya, oke. Gini, karena selama ini kan itu hanya teori. Artinya gini, Yasmin menang, GKI Yasmin menang pada pengadilan sampai pada tahap yang paling akhir, paling tinggi. Dan ya, tidak dieksekusi. Artinya kan masih sekedar teori akan terjadi kerusuhan. Coba, belum pernah ada eksekusi yang seperti itu dilakukan di Indonesia, karena teori akan kerusuhan itu teori. Coba kapan prakteknya, coba sekali-sekali buktikan gitu. Jadi begini, ini kan sebetulnya kalau disebut teori boleh juga, tetapi lebih tepatnya adalah analisis risiko. Analisis risiko ini dilakukan oleh banyak lembaga-lembaga, tentu melibatkan intelijen, melibatkan kepolisian, melibatkan lembaga-lembaga yang lain yang punya organ-organ di dalamnya yang mampu mengumpulkan informasi dari lapangan. Kalau ini dilakukan, apa yang akan terjadi? Kalau itu dilakukan, apa yang terjadi? Jadi artinya begini, Pak. Resiko atas analisis ini, atas analisis inilah yang diambil menjadi kesimpulan. Jangan sampai kalau seperti yang tadi Bapak sampaikan, ya dicoba dulu lah benturan atau tidak. Nah, itu tentu tidak ada pejabat karena